Menguak misteri 7 dosa besar, cermin gelap jiwa manusia. Halo sahabat satu pesan, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih 7 dosa besar itu seolah-olah tak lengkang oleh waktu, terus dibicarakan dari generasi ke generasi? Kita mungkin mengenalnya sebagai daftar larangan dalam ajaran Kristen Katolik, kesombongan, keserakahan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kekenyangan, dan kemalasan. Tapi bagaimana kalau saya katakan ini bukan sekedar daftar? Bagaimana jika di baliknya ada sebuah cermin gelap yang memantulkan sifat dasar manusia yang paling jujur, bahkan yang tak pernah kita sadari? Siap-siap, karena kita akan menyelami sisi tersembunyi dari kita. 7 dosa besar ini jauh dari sekedar aturan kuno. Mereka adalah simbol kuat dari perilaku dan dorongan yang melekat dalam diri kita. Sebuah cetak biru universal dari kecenderungan manusia. Seperti kata Guy Lesdiner, keserakahan itu aspek inti dari sifat manusia. Artinya, hasrat-hasrat ini memang sudah ada dalam jiwa kita, bukan sesuatu yang asing atau dipaksa dari luar. Bayangkan kesombongan yang membuat kita merasa paling tinggi, menganggap diri lebih baik dari orang lain, dan menolak mengakui kesalahan, atau nafsu yang membakar gairah, mendorong kita pada keinginan yang tak terbatas. Baik itu kekuasaan, kekayaan, atau kenikmatan fisik. Lalu ada amarah yang meledak-ledak, mengubah kita menjadi sosok yang tak terkendali, merusak hubungan dan menciptakan kehancuran. Iri hati yang menggerogoti hati saat melihat keberhasilan orang lain. Kekenyangan yang memanjakan diri sendiri secara berlebihan hingga merugikan kesehatan. Dan kemalasan yang melumpuhkan potensi, membuat kita menunda-nunda dan kehilangan kesempatan. Semua ini adalah representasi dramatis dari konflik batin kita. Pertarungan abadi antara keinginan dan pengendalian diri. Sejak mitologi kuno, manusia selalu bercerita tentang rintangan batin seperti ini. Dalam berbagai bentuk dan nama, ini membuktikan bahwa terlepas dari budaya atau zaman, manusia selalu bergumul dengan sisi gelap ini. Jadi, dosa besar sebenarnya adalah cermin watak kita sendiri. Sebuah refleksi jujur tentang siapa kita. Mereka mengingatkan kita bahwa di dalam setiap individu ada potensi untuk kebaikan dan keburukan, dan pilihan ada di tangan kita. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas mengapa konsep ini begitu relevan hingga kini dan bagaimana ia terus membentuk pemahaman kita tentang diri sendiri. Konsep 7 dosa besar pertama kali muncul dari tradisi pertapaan Kristen di abad keempat di gurun Mesir yang sunyi. Seorang biarawan Mesir bernama Evagrius Ponticus, seorang pemikir yang sangat berpengaruh, menyusun daftar 8 pikiran jahat logismoi yang mengganggu para peratapa dalam perjalanan spiritual mereka. Dalam pikiran jahat itu adalah gastrimargia kekenyangan, porneia nafsu birahi, pilargaria keserakahan, laip kesedihan, orge kemarahan, asedia kemalasan atau apatis, kenodoksia kesombongan atau kemuliaan kosong, dan hyperephenia kesombongan berlebihan atau kebanggaan. Daftar ini awalnya ditunjukkan untuk perenungan pribadi dan panduan spiritual bagi para birawan di gurun, membantu mereka mengidentifikasi dan melawan godaan internal. Beberapa abad kemudian, sekitar tahun 590 Masehi, Paus Gregorius I yang agung, seorang tokoh kunci dalam sejarah gereja barat, menyederhanakan daftar Evagrius menjadi 7. Ia menggabungkan kenodoksia dan heprowania menjadi satu konsep, kesombongan, pride, mengganti laip kesedihan dengan iri hati, envy, dan menempatkan kesombongan sebagai akar utama, radix malorum, dari semua dosa lainnya. Menurut Gregorius, kesombongan bukanlah hanya satu elemen terpisah, melainkan
ratu, atau penguasa dari dosa-dosa lain. Ini berarti jika kita berhasil mengendalikan kesombongan hasrat untuk meninggikan diri di atas Tuhan atau sesama, dosa-dosa lainnya akan lebih mudah terkontrol. Pemikiran ini memberikan struktur hierarki pada konsep dosa, menjadikannya lebih mudah dipahami dan diajarkan kepada umat awam. Menariknya, ada juga latar belakang filosofis yang kuat dari Yunani kuno yang memengaruhi pemikiran ini. Kebudayaan Yunani kuno memuja kebajikan saprosina, sebuah konsep yang mencakup kesederhanaan, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan moderasi. Saprosina menekankan pentingnya keseimbangan dan menghindari ekstrim, agar seorang tidak terjerumus dalam perilaku berlebihan atau destruktif. Sejarawan menemukan bahwa pemikiran seperti ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum ajaran Kristen awal, namun kemudian diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam ajaran gereja sebagai peringatan kepada para biarawan dan umat awam. Jadi, 7 dosa besar adalah perpaduan kaya antara ajaran gereja awal di Mesir dan warisan filosofi barat, membentuk pemahaman mendalam tentang perilaku manusia yang terus relevan hingga kini. Bahkan sekitar tahun 1589, teolog Jerman Peter Bensfeld memberikan dimensi yang lebih dramatis pada konsep ini dengan membuat klasifikasi demonologis. Ia mengaitkan setiap dosa dengan 7 pangeran neraka, Prince of Hell, yang konon bertanggung jawab menggoda manusia melalui dosa-dosa tertentu. Kesombongan, pride, diasosiasikan dengan Lucifer, sang malaikat yang jatuh dari surga karena kesombongan dan ambisinya untuk setara dengan Tuhan. Keserakahan, greed, diasosiasikan dengan Mammon, lambang kekayaan dan ketamakan yang mendorong manusia untuk mengumpulkan harta benda tanpa batas. Nafsu birahi, lust, diasosiasikan dengan Asmodeus, iblis nafsu dari literatur kuno yang menggoda manusia dengan hasrat seksual yang tak terkendalikan. Iri hati, envy, diasosiasikan dengan Leviathan, makhluk laut raksasa yang juga mewakili kebencian dan kecemburuan yang meracuni hati manusia. Kemarahan, wrath, diasosiasikan dengan Satan, iblis puncak yang melambangkan kemarahan tak terkendali dan kehancuran. Kekenyangan, glutoni, diasosiasikan dengan Beelzebub, awalnya dewa lalat yang merepresentasikan kenikmatan makanan dan minum berlebihan hingga melampaui batas. Kemalasan, sloth, diasosiasikan dengan Beelzebub, dikenal sebagai iblis yang menggoda manusia dengan kemalasan, rasa puas diri, dan penundaan. Meskipun skema demonologi ini tidak bersifat teologis resmi, penggambaran tiap iblis dalam sastra abad pertengahan sangat efektif dalam menekankan sifat destruktif dari setiap dosa, menjadikannya lebih konkret dan menakutkan bagi masyarakat pada masa itu. Menariknya, 7 dosa besar tidak hanya ada dalam tradisi Kristen. Banyak mitologi dan cerita rakyat di seluruh dunia memiliki tokoh melambangkan sifat serupa, menunjukkan universalitasnya dari kecenderungan manusia ini. Di mitologi Yunani, kita menemukan beberapa contoh yang sangat jelas. Ada Narsisus, seorang pemuda yang begitu terpesona oleh kecantikannya sendiri hingga ia jatuh cinta pada bayangannya di air. Kisahnya melahirkan istilah narsisme, perilaku yang sangat egois dan penuh kesombongan, pride. Lalu ada Tantalus yang dihukum abadi di Tartarus oleh para dewa. Ia harus berdiri di kolam air dengan buah-buahan menggantung di atas kepalanya. Namun setiap kali ia mencoba minum atau makan, semua itu menjauh darinya. Konon istilah Tantalus menggoda tapi tak terjangkau. Mungkin dari kisahnya, hukuman ini melambangkan ketamakan, greed, dan kekenyangan, glutoni, keinginan makan dan minum yang tak pernah terpuaskan. Dewa perang Ares juga kadang dihubungkan dengan kemarahan, wrath, karena ia adalah personifikasi dari amarah, pertikaian, dan kekerasan. Dalam tradisi Hindu-Buddha dikenal konsep klesha atau klisa, yaitu noda atau kotoran batin yang mempengaruhi pikiran dan menyebabkan penderitaan.
Tiga klesya utama sering disebut sebagai tiga racun, three poisons, yang menjadi akar penderitaan manusia. Loba, yang hampir identik dengan keserakahan growth, hasrat untuk memiliki lebih banyak. Dosa, yang merujuk pada kebencian dan kemarahan. Wrath, moha, yaitu kebodohan atau ilusi yang bisa mengarah pada pilihan yang salah dan ketidaktahuan akan kebenaran. Ketiga sifat ini secara fundamental mirip dengan konsep dosa besar dalam konteks spiritual timur. Dari folklore Jepang dan Tiongkok, kita juga bisa melihat paralelnya. Legenda Sutendoji dari Jepang menggambarkan seorang demon oni, peminum sake yang berlebihan. Nama Sutendoji sendiri berarti bocah pemabuk kecil karena kecintaannya pada alkohol. Cerita rakyat menggambarkan dia sebagai raja oni yang kerasukan kebiasaan minum dan memakan manusia, jelas melambangkan kekenyangan, glutoni, dan nafsu biadab. Sementara itu, dalam mitos Buddha Tiongkok terdapat Yama Yanluowang, raja kematian dan penguasa dunia bawah Diu. Ia dikenal sebagai pengendali jiwa yang menerapkan hukuman sesuai dengan perbuatan orang mati. Sosok Yama mengingatkan kita pada konsep karmic justice atau pembalasan bagi mereka yang melakukan dosa. Meskipun ia lebih berperan sebagai juri daripada penganjur dosa, keberadaannya menegaskan pengakuan budaya akan konsekuensi dari tindakan buruk. Secara keseluruhan, hampir setiap kebudayaan mengenali sifat destruktif ini lewat cerita-cerita moralnya. Dari Yunani kuno sampai Asia Timur, tema serupa bermunculan dalam bentuk mitos tentang dewa atau monster yang melambangkan kesombongan, keserakahan, amarah, dan seterusnya, menunjukkan bahwa perjuangan melawan diri sendiri adalah bagian universal dari pengalaman manusia. Renungan akhir, cermin diri di era modern. Setelah menelusuri asal-usul mitologi dan contoh populernya, kita sampai pada pertanyaan inti. Apakah 7 dosa besar itu hanya larangan belaka atau justru cermin bagi diri kita? Sebenarnya, setiap unsur dalam ke-7 dosa besar mencerminkan potensi dalam diri manusia. Mereka adalah dorongan alami yang jika tidak dikendalikan dapat membawa kehancuran. Ambil contoh keserakahan. Jika dikendalikan dengan bijak, hasrat untuk memiliki lebih banyak bisa menjadi ambisi yang mendorong inovasi, kerja keras, dan pencapaian. Namun, jika dibiarkan lepas kendali, ia bisa berubah menjadi ketamakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Demikian pula amarah atau nafsu. Jika tidak diarahkan dengan kontrol diri, bisa membawa kehancuran. Tetapi, jika disalurkan dengan benar, amarah bisa menjadi energi untuk memperjuangkan keadilan. Dan nafsu bisa menjadi gairah untuk menciptakan atau mencintai. Pesan mendalamnya adalah tentang kendali diri dan introspeksi. Mengenali hasrat buruk dalam diri adalah langkah pertama agar kita tidak tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, konsep ini sebenarnya menantang kita agar tidak terombang-ambing oleh sifat destruktif. Dosa besar menjadi peringatan bukan hanya tentang hukuman, melainkan tentang tanggung jawab atas tindakan sendiri dan pentingnya memilih jalan yang benar. Coba renungkan, di dunia modern ini dengan segala kemajuan dan godaannya, dosa manakah yang paling menggoda kita? Apakah iri hati yang muncul saat kita terus-menerus membandingkan diri dengan kehidupan sempurna di media sosial? Atau nafsu konsumtif yang tak pernah puas, didorong oleh setiap iklan online yang menjanjikan kebahagiaan instan? Atau mungkin kesombongan atas prestasi diri yang membuat kita lupa akan kerendahan hati dan pentingnya belajar dari orang lain? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang relevan kita semua di era digital ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.